Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bersama memasuki hari kedua Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung, pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan dilaksanakan malam nanti. Pemilihan Ketua Umum PBNU rencananya akan dilakukan melalui pemungutan suara. Selengkapnya kita bergabung dengan Lis Pratiwi dari lokasi Muktamar NU di UIN Raden Intan Bandar Lampung, Lampung. Lis, apa saja persiapan untuk pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar NU nanti malam? Lalu apakah ada opsi selain pemungutan suara dalam pemilihan Ketua Umum PBNU malam nanti, Lis? Ya Eva, Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama saat ini tengah memasuki hari kedua dan sidang pleno pertama terkait dengan tata tertib Muktamar juga sudah dilaksanakan hingga kemarin malam. Sementara itu untuk sidang pleno kedua terkait laporan pertanggungjawaban dari PBNU masa khidmat 2016-2021 juga baru saja dilaksanakan. Selanjutnya nanti rapat komisi akan segera dilaksanakan. Ada 6 komisi yang akan menggelar dan melakukan sejumlah pembahasan mulai dari ADART hingga rekomendasi internal dan rekomendasi eksternal. Nantinya usai rapat komisi tersebut akan digelar rapat pleno ketiga berupa pengesahan dari hasil sidang komisi, kemudian masuk ke pleno keempat terkait dengan pengesahan dan juga penetapan Ahlul Hali wal Akdi atau AHWA yang merupakan 9 ulama untuk kemudian nanti memilih satu Rais Am PBNU baru. Kemudian dilanjutkan terakhir merupakan sidang pleno kelima yakni pemilihan dan juga pengesahan Ketua Umum PBNU periode yang baru. Dan untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya hasil dari sidang pleno 1 dan juga pleno kedua yang sudah selesai dilaksanakan, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Komite Pengarah atau SC dari Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama, Bapak Asrorun Niam Soleh. Pak Niam, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya hasil dari pleno 1 dan pleno 2 yang sudah dilaksanakan? Ya, terima kasih. Pleno 1 sudah dituntaskan sekalipun dengan dinamika yang sangat progresif ya. Ini bisa dipahami kenapa? Karena yang pertama ini adalah forum sidang pleno pertama, energinya masih full ya. Kemudian yang kedua ada komitmen untuk penanganan protokol kesehatan sehingga exercise untuk melaksanakan muktamar dengan memilih beberapa venue ya. Nah, itu tadi dievaluasi kemudian mana yang terbaik. Itulah yang kemudian diskusi cukup dinamis. Di samping juga di dalam tatip muktamar juga sudah dimuat tatip pemilihan sekaligus juga permusyawaratannya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan agak dinamis dan alhamdulillah setelah itu tuntas, mudah-mudahan tahap berikutnya bisa disepakati secara utuh ya dari muktamirin, dan itu terbukti pada saat sidang laporan pertanggungjawaban yang punya potensi kritis juga seiring dengan preferensi pilihan ya. Tapi alhamdulillah tadi pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 2015-2020 menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dihadiri lengkap mulai dari pejabat Rais Am, Katib Am, kemudian Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama hadir, dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris SC sebagai Ketua dan Sekretaris Sidang. Dan hasil pemandangan umum lebih dari 20 penanggap memberikan apresiasi sekaligus juga menerima, sekaligus juga berharap ada komitmen untuk meneruskan hal yang sudah berjalan baik, kemudian meningkatkan kinerja untuk kepentingan menghadapi tantangan di 5 tahun ke depan. Sejauh ini dalam tata tertib pemilihan ketua umum ini dilaksanakan dengan pemungutan suara atau voting. Ini mekanismenya seperti apa? Atau adakah opsi lain? Ya, ada sesuatu yang baru ya saya kira. Yang pertama, muktamar itu adalah forum permusyawaratan tertinggi organisasi. Sebagai forum permusyawaratan, tentu hal yang paling dijunjung adalah komitmen untuk membangun mufakat, membangun musyawarah dengan mencari titik-titik persamaan sebesar mungkin di tengah keragaman ide, gagasan, pandangan, dan lain sebagainya.
Dan di dalam tatib itu yang cukup juga dinamis, disepakati bahwa seluruh keputusan muktamar itu diambil melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Nah, tetapi ada eksepsi terkait dengan orang. Artinya di luar terkait dengan orang, seluruh keputusan tidak ada voting. Dan itu terbukti kemarin sekalipun cukup panjang, adu argumen, mencari yang paling maslahah, tetapi hasilnya itu adalah mufakat. Enggak ada voting satupun. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan orang, tetap diikhtiarkan untuk bermusyawarah dan mufakat. Sebagaimana tadi juga pada saat di pemandangan umum, kalau tadi sudah sempat muncul ya di floor siapa yang dipandang memiliki kapasitas untuk menjadi pimpinan tertinggi di eksekutif organisasi. Tadi disebutkan 2 nama yang muncul dari floor, yaitu Profesor Dr. Said Agil Siraj dan juga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kemudian juga didorong kalau memungkinkan duduk bareng bermusyawarah. Ini kan bagian dari ikhtiar untuk meneguhkan komitmen kita, muktamar sejuk, muktamar bermartabat, jual beli ide dan gagasan begitu dinamis untuk kepentingan menyongsong perkhidmatan NU dalam abad kedua ke depan. Berarti ini saya konfirmasi kembali bahwa sebelumnya untuk pemilihan ketua umum setiap PWNU dan PCNU bisa memberikan nama, namun dalam pemilihan nanti ini sudah ada 2 nama yang kemungkinan besar sudah dimusyawaratkan, begitu Pak? Tidak begitu tepatnya, itu tadi muncul dari floor, tetapi di dalam mekanisme formal yang sudah disepakati, ketika terkait dengan keputusan muktamar itu diambil melalui musyawarah mufakat. Tetapi jika terkait dengan orang, ikhtiar mufakat tetap ditempuh, akan tetapi jika musyawarah mufakat tidak bisa disepakati, maka jalur berikutnya adalah jalur pengambilan suara. Nah, pengambilan suara pun juga melalui beberapa tahapan. Ada tahapan yang pertama adalah tahapan pencalonan, sehingga siapapun bisa mengusulkan. Nah, inilah forum demokrasi dibuka. Artinya tidak ada threshold di dalam proses penjaringannya, ya. Tetapi tahap berikutnya setelah ada penjaringan, ada ketentuan-ketentuan yang ini juga sudah diatur. Ketentuan thresholdnya berapa? Yaitu 99 suara yang sah. Kemudian itu yang dikualifikasi sebagai calon yang sah. Nah, Pak Niam, apakah pengambilan keputusan ini harus dilaksanakan nanti malam? Kita masih konsisten dan juga on the track sesuai dengan jadwal yang disusun oleh panitia sebelumnya. Pertimbangannya begini, ini kan pertimbangan muktamar dengan kondisi pandemi, kemudian dilaksanakan dengan protokol kesehatan, menyesuaikan policy yang diberikan oleh pemerintah, yaitu tanggal 22 dan 23. Kemarin ada fakta memang agak sedikit mundur terkait dengan jadwal pembahasan tata tertib. Tapi diusahakan malam ini begitu ya Pak? Betul, akan tetapi jalan berikutnya tadi disepakati jadwal-jadwal bisa lebih cepat. Karena apa? Karena memang kondisi faktualnya yang paling menjadi titik krusial pada saat di tatipnya. Dan tatipnya alhamdulillah tuntas. Jadi nanti nggak ada tatip pemilihan lagi. Itu semua tuntas di sini. Tahap yang tadi terbukti pada saat LPJ lebih pendek dari yang terjadwalkan. Ya, baik kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Niam. Semoga proses selanjutnya berjalan lancar dan juga bisa mencapai musyawarah mufakat tersebut. Demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Liz Pratiwi untuk informasi Anda.